Assalamualaikum. Semoga Waalaikumsalam. Ustadz Syafiq selalu dijaga Allah dan tetap Amin. berdakwah menegakkan manhaj salaf ini. Izin bertanya, pertama, bagaimana cara kita terus istiqomah dengan dakwah ini hingga akhir hidup kita? Dan yang kedua, apa upaya dan kiat kita saat terkena futur untuk bisa kembali dan semangat doa apa yang rutin kita baca dan semangat beribadah. Jazakumullah khairan. Salam dari Rijanis, Ustadz. Masya Terima Allah. kasih. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana kita bisa istiqamah, ya, memang istiqamah ini pelengkap dari keimanan kita. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kulli qawlan fil Islam, la as'alu anhu ahadan ghair. Katakan kepada aku sebuah ucapan dalam urusan agama Islam ini yang aku nggak akan tanya kepada orang lain lagi, sudah cukup dari engkau. Maka Nabi SAW mengatakan, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, ini syarat utama. Kemudian kau istiqomah. Bagaimana cara kita agar kita bisa istiqomah? Ya, bergabung dengan orang-orang yang istiqomah. Ini juga jawaban buat pertanyaan kedua tadi, bicara ketika kita sedang futur. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang shadiq, yang jujur dalam keimanan. Agar kita bisa istiqamah, kita perlu senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini amalan yang ringan. Ringan sekali. Kenapa? Karena nggak perlu keluar duit, nggak keluar keringat kita, nggak perlu gerakan. Berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita perlu jujur sama Allah bahwasanya kita benar-benar beriman. Sehingga kita perlu memiliki amalan-amalan yang tersembunyi. Amalan-amalan yang nggak ada orang yang tahu. Bagaimana ucapan seorang sahabat mengatakan, liyakun li ahadikum khib'un min amalin salih. Hendaklah seorang di antara kalian memiliki amal soleh yang tersembunyi. Punya sodako yang nggak ada orang yang tahu. Kemudian menjaga sholat berjamaah di masjid. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man arada an yalqallaha ghadan musliman, siapa yang ingin besok matinya Islam, siapa yang ingin besok berjumpa dengan Allah dalam kondisi Islam, hendaklah dia menjaga sholat 5 waktu di masjid. Ini usaha kita supaya kita istiqamah dan mati husnul khatimah nantinya. Kemudian kita perlu membaca Al-Quranul Karim. Jangan tinggalkan Al-Quran. Karena Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Paling istiqomah ya Quran udah. Jangan kemana-mana. Kemudian cari kawan-kawan yang baik. Berdoa. Ya, ini jalan pintas juga. Menuju ke surga, jalan pintas supaya kita berubah jadi lebih baik. Supaya kita tetap istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Nabi baca itu. Wallahi jamaah, sahabat itu menanyakan tentang doa Nabi. Mereka tahu Nabi ketika baca itu sebenarnya juga untuk mengajarkan kepada umat. Mereka mengatakan, awatakhsha alaina ya Rasulullah. Apakah kau takut dengan kami? Yang sudah Islam nih. Yang sudah ikut hijrah, yang sudah ikut jihad. Kau takut? Nah, kata Rasulullah, iya. Karena hati manusia berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikan, terserah dia. Maka kita perlu takut sehingga kita doa minta sama Allah. Baca doanya para ulama, Rabbana
Tuh para ulama doanya kayak apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka memohon kepada Allah, ya Allah, jangan palingkan hati kami, jangan sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan berikan rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Berikan rahmat. Kenapa rahmat ini jamaah? Karena sejatinya nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Orang tuh masuk surga karena Allah sayang sama tuh orang, kasihan sama tuh orang. Maka kita ketika beramal ini dalam rangka mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla dan Allah memasukkan kita ke surga. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Adapun bicara bagaimana kita ngobatin futur kita. Ya. Cari sebab. Apa yang menyebabkan engkau futur? Orang kalau datang ke dokter, dia sakit. Perutnya sakit. Kata dokter, engkau habis makan apa? Sambal, dok. Udah ketahuan nih sebabnya. Maka kalau engkau sedang futur, engkau cari tahu sebabnya apa. Karena ketika engkau tahu sebabnya, engkau tahu obatnya. Karena ada orang yang futur, dikasih nasihat, dia tetap futur. Oh ternyata dia lupa sebab dia futur itu. Ternyata dia Ustaz, di masa pandemi ini nggak pernah kajian Ustaz ya. Terus serang Ustaz. Kajian online kadang-kadang nggak fokus ini dan itu. Engkau berarti perlu cari kajian offline. Datang. Dulu biasa kajian datang 10 kilo, 20 kilo perjalanan. Dia keluar duit, dia jalan. Sekarang enggak, di rumah masing-masing. Kalau memang penyebabnya itu kita perlu cari kajian offline. Kita perlu datang ke ustadz, tanya sama ustadz. Kemudian kita perlu menghindari tempat-tempat yang membuat kita futur. Oh, anak kalau ke sana tuh futur tuh. Berarti jangan ke sana. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu fik. Na'am.